Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari itu adalah waktu yang paling penuh berkah, karena Rasulullah SAW dalam hadis mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ada seorang ulama namanya Abu La'la Al-Maududi dari Pakistan. Dia mengatakan kalau misalnya umat Islam ini bisa memanfaatkan waktu subuh, kemudian langsung setelah sholat subuh bekerja, lalu berhenti jam 2 begitu, istirahat, ini luar biasa. Tapi banyak orang Islam kalau pagi habis subuh tidur lagi. Ini nggak ngantuk ini. Itu yang bersandar ini pahalanya lebih sedikit. Sebutkan beberapa berita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kajian kita ini kan tentang Islam. Kenapa Islam yang nomor satu? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu nomor satu, nggak mungkin ada ajaran yang bisa menandingi Islam itu, mustahil ya. Kenapa umat Islam yang tidak nomor satu? Kita ini nomor berapa sekarang? Nomor 1. Di Indonesia saja umat Islam ini paling banyak, terbanyak. Yang membuat kaya orang-orang di luar Islam itu kita ini. Anda sadar nggak setiap hari Anda beli di Indomaret itu menyumbang triliunan orang-orang di luar Islam. Mungkin banyak yang belum sadar itu ya. Terus saudara, saya sering ceramah pagi hari di masjid-masjid Muhammadiyah, pernah di Lamongan, di Madiun, di banyak tempat. Dan terus saya tanya ini yang hadir ini orang Muhammadiyah saja? Tidak semua campur. Bukan di sini, di sana yang saya katakan kalau cuma Muhammadiyah saja saya tidak menilai itu berhasil. Kelemahan kita itu di situ. Ya. Jadi saya sering mengatakan, kok ada masjid NU, ada masjid Muhammadiyah ya? Masjid ini kan miliknya Allah semua. Yang ngurusi boleh orang NU, boleh orang Muhammadiyah, Protestan nggak boleh. Ini aja dari segi ini saja kita rugi sebetulnya. Jangan berpikir bahwa dunia ini bisa homogen, sama semuanya gitu ya. Nggak mungkin. Jadi memang Islam itu membuka orang boleh berpikir, menggunakan otaknya dengan baik ya. Tetapi jangan keluar dari relnya Islam. Jangan keluar dari rel Islam. Kita setiap hari sholat itu, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, harus membaca surat Al-Fatihah. Ya. Dan surat Al-Fatihah itu disebut Fatihatul Kitab, Ummul Quran, ibunya Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca kitab atau buku apa saja, biasanya ada pendahuluan. Pendahuluan itu menjelaskan isinya seluruh kitab itu. Nah, Al-Fatihah, semua yang ada dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan itu harus kita baca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak mungkin atau tidak bisa orang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Jantung Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita itu setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ini ibadah, ini kewajiban. Kemudian isti'anah, minta tolong itu jembatannya, wasilahnya ya. Didahulukan kewajibannya, kemudian wasilah. Sebenarnya
iyyaka nasta'inu an na'buduka. Kami selalu minta tolong kepadamu supaya bisa beribadah. Jadi kita beribadah ini hari ini sehat itu kalau tidak ditolong Allah tidak mungkin. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang saya hormati, setiap hari kita berikrar bahwa kita ini orang Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam iftitah, kalau kita sholat membaca iftitah itu ada wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ikrar juga, saya ini orang Islam. Jadi kita menjadi orang Islam itu, saudara-saudara, itu adalah program Allah. Kita dapat hidayah ini. Nah, hidayah ini harus kita jaga. Lalu kita mengatakan setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Coba ibu bapak kalau membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dalam sholat itu dicamkan itu ihdinas siratal mustaqim. Ini luar biasa ini. Tidak ada doa dan anugerah Allah yang melebihi hidayah. Jadi saya umpamakan uang 10.000. Uang 10.000 itu ada angka 1, kemudian nolnya berapa? 4 ya? 10.000 ini 1, 0, 0, 0, 0, 4 nolnya. Sama dengan Pancasila ini. Itu Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila yang berikutnya ini macam-macam ini kemanusiaan dan segala macam. Kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, ini semuanya zero, semuanya nol, semuanya. Sama dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Kita hidup ini perlu sehat, perlu keluarga, perlu pekerjaan, perlu teman. Ya. Ini 000 diisi, teman, pekerjaan, sehat dan seterusnya. Dan di sini yang nomor 1 ini namanya hidayah. Kalau ini tidak ada, maka ini jadi 0 semua. Betul kan? Jadi ada menulis saja nomor 10.000, kemudian ditarik satunya, ini nggak ada artinya sama sekali. Hidup ini tidak mungkin berarti tanpa hidayah. Kita bisa sholat itu karena hidayah Allah. Dan hidayah Allah ini itu harus dijaga. Apalagi di zaman sekarang, di zaman medsos ini sudah. Islam ini tidak mungkin tidak diganggu. As-sira' bainal haq wal batil ila yaumil qiyamah. Pertarungan antara hak dan batil ini gak bakal selesai sampai hari kiamat. Lalu bagaimana perjuangan kita di dalam mempertahankan kebenaran ini? Ini medsos ini luar biasa ini kegunaannya, tapi madharatnya jauh lebih besar. Semua orang sekarang bisa ceramah, semua orang bisa pidato. Kalau membuat jadi sudah pidato seperti ulama besar gitu. Dan kadang-kadang pidatonya itu membuat orang gelisah. Iya kan? Ini yang paling aktual sekarang ini yang belum selesai. Ada seorang yang kan banyak buya. Saya juga disebut buya. Pendidikannya tinggi, tapi dia tidak bertumpu pada sunnah. Dia hanya bertumpu pada otaknya. Kalau orang beragama dengan otaknya, itu pasti nanti cepat atau lambat sesat nanti. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat itu adalah orang yang sangat cerdas karena gurunya itu maha cerdas, Rasulullah SAW. Sayyidina Ali itu dididik oleh Rasulullah sejak umur mungkin 7-8 tahun sampai dewasa. Orang termuda yang menerima Islam di dalam sejarah Sayyidina Ali. Sesudah Khadijah Kubra radhiyallahu anha, kemudian Sayyidina Ali masih kecil, masih anak, cerdas sekali. Beliau mengatakan, "Man i'tamada ala aqlihi dhalla, man i'tamada ala malihi qalla, man i'tamada ala jahihi dhalla." Kalau orang itu bertumpu pada otaknya, cepat atau lambat pasti sesat.
Otak manusia ini terbatas. Allah dalam Al-Quran menyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmunya orang sejagat ini itu tetesan ilmu orang. Al-Quran mengatakan begitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit. Jadi kalau orang mau mengandalkan otaknya untuk beragama, dia tunggu saja. Nanti lalu macam-macam dia. Dia mengatakan itu tauhid itu bukan la ilaha illallah. Tauhid itu persatuan. Lalu sekarang ada namanya moderasi agama, macam-macam istilahnya. Ada liberal, ada nusantara, macam-macam ini. Islam itu maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Islam. Enggak ada Islam dengan kata tambahan sifat, enggak ada. Islam yaitu Islam dari mulai Rasulullah ila yaumil qiyamah. Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau orang menghendaki agama selain Islam, silakan, Allah enggak perlu manusia. Ini seluruh jagat ini semuanya enggak sholat, Allah tidak rugi. Semuanya menjadi murtad semuanya. Katanya Buya itu jangan takut murtad. Ini dia pakai otak saja. Jadi kalau orang ini bertumpu pada otaknya, mengandalkan otaknya, tunggu saja nanti pasti sesat ya. Karena otak itu terbatas. Sekarang misalnya saya kasih contoh saja. Anda berpikir tentang Isra Mi'raj. Percaya nggak Isra Mi'raj? Kalau Anda nggak percaya berarti tidak percaya Quran. Orang itu kalau tidak menerima Quran satu kata saja ya, sama dengan menolak Quran semua. Misalnya ibu-ibu senang dengan Al-Quran ini, tapi izin orang kawin lagi nggak senang. Begitu sampai ayat itu nggak cocok itu. Ibu boleh tidak mau dimajukan, ini bukan, nggak mungkin keliru. Gimana itu kok menteleng gini ibu? Orang macam-macam. Ada seorang ini kalau orang berpikir sama otaknya mesti sesat ya. Saya beberapa waktu yang lalu ada webinar untuk banyak guru-guru besar yang ikut itu ya, dari beberapa perguruan tinggi. Lalu saya cerita di situ. Ada seorang dekan Fakultas Hukum itu pernah berbicara kepada saya. Waktu itu seminar saya duduk dengan orang itu, Masya Allah. Sudah lama ya, sudah lama. Lalu dia ngomong begini, saya tuh ya Quran itu oke lah. Kalimat Quran oke lah itu saya sudah menghina itu. Quran oke lah. Ngerti apa di dalam Quran ini? Quran oke lah. Tapi kalau urusan warisan tak cocok saya. Jadi semuanya cocok. Saya bilang kamu harus masuk Islam lagi loh. Jadi misalnya orang saya terima Quran ini, tapi urusan warisan saya nggak terima. Itu artinya Anda menolak Quran. Coba ibu-ibu yang tenang ibu ya. Al-Quran surat Al-Baqarah mesti hafal semua kan, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa artinya la raiba fihi itu? Ragu, tapi bukan syak loh. Ini kalau Anda belajar bahasa Arab, Allah tidak mengatakan la syakka fihi, tidak. Syakka itu ragu. Tapi kalau raiba itu sedikit saja. Misalnya begini, ini Pak Kadir kok nggak datang? Jangan-jangan hujan. Itu jangan-jangan itu raiba. Jangan-jangan. Mengerti Pak? Bukan ragu sama sekali enggak. Allah mengatakan la raiba fihi, apalagi syak. Loh, kok ada orang mengatakan saya cocok, tapi kalau urusan warisan saya nggak cocok. Bayangkan. Kenapa ini? Dia bertumpu pada otaknya. Nggak bisa, otak ini terbatas. Anda percaya nggak Rasulullah dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha? Pakai otak, habis sampai. Pendekatannya itu iman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu kendaraannya buruk namanya. Nggak bisa dicerna dengan otak. Karena otak ini terbatas. Makanya kalau Anda bertumbuh pada otak, cepat atau lambat mesti sesat nanti. Nanti ngarang-ngarang nanti.
Jadi orang beragama itu Al-Quran was sunnah. Otaknya digunakan untuk memahami Al-Quran was sunnah. Kalau bertumpu pada hartanya, mesti nanti merasa kurang. Menyombongkan hartanya, pasti kurang. Mana ada orang berhenti bekerja? Yang sudah punya triliunan masih korupsi. Namanya korupsi PCR. Ngerti sampai PCR? Tidak ada orang puas dengan harta itu, capek sampai. Jadi kalau Anda tidak bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah sampai kiamat pun, sampai misalnya Anda dikasih usia panjang tetap tidak bersyukur, tetap tidak puas. Nah, kalau orang menyombongkan kedudukan atau menyombongkan keturunan atau menyombongkan kebanggaan, saya ini darah biru, lihat kita merah juga darahnya. Pasti nanti terhina. Orang yang mulia itu adalah orang yang bertumpu pada Al-Quran wa Sunnah, bisa memanfaatkan Al-Quran wa Sunnah. Nah, oleh karena itu saudara, kita pertama saya anjurkan untuk saya sendiri dan juga semuanya, setiap hari itu baca Quran. Kalau mau dekat dengan Allah, Anda ingin tahu Anda dicintai Allah atau tidak? Kira-kira dicintai Allah tidak? Cinta kepada Allah tidak mantap jawabannya. Ukurannya itu Quran. Anda senang nggak dengan Quran itu? Senang. Cinta nggak dengan Al-Quran? Bisa nggak merasakan? Kalau Anda senang cinta, artinya Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya anjurkan setiap hari itu Al-Quran dibaca, walaupun cuma surat Al-Ikhlas. Duduk misalnya ibu-ibu yang duduk, itu tidak ada yang dikerjakan, cari pahala dong. Cari pahala. Saya tadi dari rumah sampai sini kira-kira 40 menit. Itu kalau saya cuma bengong saja rugi saya. Waktunya kan nggak kembali lagi. Cari pahala. Berzikir, baca salawat atau baca Quran. Begitu. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, dekati Allah selalu. Allah tidak memerlukan makhluknya. Tapi kita ini tidak bisa hidup sedetik pun ditinggalkan oleh Allah. Makanya salah satu doa Rasulullah itu, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Itu doanya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kathir doa. Ahsanan nasi dzikran wa syukran wa doa. Orang yang paling baik dan paling banyak berzikir Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak berdoa Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak bersyukur Rasulullah SAW. Ibu-ibu dan bapak mungkin tidak pernah dengar ya barangkali bahwa Rasulullah itu kalau punya barang itu dikasih nama. Jadi misalnya Rasulullah punya sisir, ya jenggotnya Nabi itu sisir rapi gitu ya. Orang kalau pakai jenggot segini, saya pikir kok orang tuh medeni gitu ya. Sampai di sini gak dipotong-potong, masa Nabi begitu? Nabi itu orang paling rapi, paling rajin, punya gunting, punya ini. Itu dikasih nama. Rasulullah itu punya cermin. Kalau lihat di cermin, beliau mengatakan begini, Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Doa terus, ya Allah, saya sudah diberi tubuh yang baik ini, baikkanlah akhlak saya. Allahu Akbar. Itu Rasulullah SAW. Tidak ada gerak tanpa zikir, tidak ada gerak tanpa syukur. Terus bersyukur, berzikir, berdoa terus. Nah masa kita nggak berdoa? La ilaha illallah. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian saya hormati, di zaman sekarang ini, zaman media sosial ini, saya mengartikan ini panggilan supaya kita hidup lebih Islami. Nah kalau tidak, Anda bisa bingung nanti. Ibu-ibu kalau bangun tidur pertama kali yang disapa siapa? Ini biasanya.
Ini bangun saya tiap hari. Jadi kan saya mesti matikan ini. Sekarang ini pakai waker sudah nggak zaman sekarang. Pakai waker nggak zaman, ya kan? Jadi orang paling dekat dengan ini. Kalau misalnya lari bujurnya terus nggak apa-apa, tapi lari bawa ini balik mana pulang. Ini kan luar biasa ya. Artinya apa ini? Ini ibu-ibu, ini artinya bisa mengatakan kita ke surga atau ke neraka. Yang paling gampang itu ke neraka. Hidup seperti ini. Banyak kan setiap hari tahu-tahu ada orang bicara tentang Islam kok beda. Kok biasanya begini, kok seperti ini. Lalu ada profesor, doktor, kiai dan sebagainya. Makanya harus terus bertumpu pada Allah dengan Al-Quran, harus banyak berzikir dan harus berdoa. Ibu-ibu setiap hari harus mendoakan anak cucu. Saya ini kan sudah senja ini, nggak tahu berapa lama lagi. Ini saya mau memanfaatkan sisa hidup ini supaya saya bisa menanamkan sesuatu ya. Tadi di jalan-jalan itu kadang-kadang saya melihat ada dosa ibu-ibu ya. Ada dosa yang mustamir. Doa yang mustamir itu doa yang tidak putus-putus. Tahu ibu-ibu, doa yang tidak putus-putus. Kita ini harus berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Misalnya bangun masjid ini. Kalau Anda bangun masjid lillahi ta'ala, catatannya satu saja. Uangnya halal. Bukan uang riba. Uang halal dipakai untuk masjid, Anda ikhlas, Anda meninggal dunia, masjidnya dipakai terus Anda dapat pahala. Sebaliknya orang-orang yang membuka auratnya mendapatkan bayaran dari pengusaha-pengusaha itu ya. Di mana-mana itu kita lihat itu. Selama itu gambar itu masih ada, dilihat orang dia dapat dosa. Dia tidur ini, dilihat orang dia dapat dosa, dia dapat dosa. Misalnya orang yang sudah meninggal, ini masih terus saja dapat dosa terus, dapat dosa. Sebaliknya kalau Anda menanamkan sesuatu kepada orang kebaikan, saya pernah takziah ibu-ibu, kemudian jenazahnya masih di depan mata gini. Lalu saya duduk di sebelah orang, saya tanya, sampai masih hubungan apa dengan apa? Teman saya. Kata orang ini, saya nggak kenal orang ini. Aduh, saya ini berhutang budi Pak dengan beliau. Kenapa? Saya ini dulu tidak sholat. Saya diajari almarhum ini. Sekarang saya haji, Masya Allah. Terus saya bilang, untung orang ini. Jadi orang ini yang meninggal ini, kalau orang ini sholat, dia dapat pahala. Ajalu alal khairi kafa'ilihi. Begitu Rasulullah mengatakan. Kalau Anda itu mengajarkan sesuatu kebaikan kepada orang, lalu orang itu mengerjakan, ya, Anda dapat pahala. Makanya saya anjurkan jamaah masjid di sini itu nggak cukup, pengajian ini nggak cukup. Mesti berpikir orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu bagaimana caranya bisa ke masjid. Ketua takmir di mana ya? Ini yang tidak pernah diperhatikan. Dikira urusan takmir itu pokoknya tehelnya sudah bagus seperti ini, karpet, ya gitu ya sudah. Ya memang perlu itu ya. Tapi Anda akan bisa mendapat pahala yang banyak kalau Anda bisa memasjidkan manusia. Kalau bangun masjid sekarang itu gampang Pak. Bahkan salah satu tanda akhir zaman, orang berlomba membangun masjid yang bagus, tapi belum tentu memasjidkan orang. Masjid dibangun itu. Ya kita tidak suudzon ya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Tapi yang penting adalah bagaimana memasjidkan orang. Saudara, saya akan membaca 2 ayat saja. Nanti sampai di rumah dibaca. Ini nggak ada yang bawa tulis. Yuk, catat aja. Berarti cerdas semuanya. Ini juga penting saudara ya. Sholat Jumat itu dong. Ini pakai sholat Jumat kan? Iya. Kemarin saya sholat Jumat di mana di Ahmad Dahlan. Saya bilang sholat Jumat itu sekolahnya Rasulullah. Al-Jum'ah wa madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat Jumat itu sekolahnya Nabi itu. Jadi orang sholat Jumat itu sekolah Pak. Kenapa lo nggak boleh ngomong? Sampai kalau ngomong satu kalimat nggak dapat pahalanya Jumat.
Kalau sekarang nggak apa-apa saya ngomong, cuma ya jangan nyanyi yang ceramah gitu. Kalau selesai sampai ngomong gitu ya. Ini seringkali tidak dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk pengajian ini. Sampai duduk pengajian ini ya, waduh, masya Allah. Nanti sampai di rumah ditanya, tadi apa ceritanya? Ya pokoknya urusan apa? Apalagi yang sudah lama nggak sekolah, Pak. Saya dulu waktu kuliah itu, Pak, dulu loh ya, bukan sekarang ini. Duduk begini. Saya dulu waktu kuliah itu beberapa dosen saya itu orang Amerika, ada orang Inggris, ada. Itu saya kalau keluar dari situ, ketemu teman-teman, saya bisa menirukan itu. Nah kalau sekarang saya kalau mendengarkan ceramah mesti nulis saya tulis di TV. Jadi tidak ada yang nulis saja. Direkam di sini ya? Oh direkam. Mudah-mudahan nanti didengarkan. Ini direkam ini memang baik ini Pak, tapi perlu waktu lagi untuk mendengarkan dan itu biasanya nggak gampang. Ya. Jadi saya ini sekedar memberi stimulasi gitu loh. Ini harus manfaatnya itu harus besar, gitu Pak. Kalau Anda mencatat itu beda. Nah sekarang saya akan membaca 2 ayat surat At-Taubah ayat 32 dan 33. Ayat berapa Bu? At-Taubah ayat 32 33. Tidak lupa ya. Insya Allah. Kalau sampai di rumah Bapak Ibu kemudian langsung buka Quran, itu nanti ingat. Tapi kalau bukanya minggu depan, sudah lain. Apalagi yang sudah senja-senja ini, di sini kok ada remajanya ya, semua kok sudah. Ini masjid-masjid sekarang ini dulu waktu saya masih aktif pertama di awal ada remaja masjid itu banyak. Sekarang nggak ada Pak. Ini sekarang yang bangsa yang suka senden semua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun." Ini orang-orang ini termasuk orang Islam sekarang ini akan merusak Islam dengan kalimat-kalimat itu. Ini Allah bilang, yuriduna liyutfi'u nurallah, akan memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah itu bukan matahari, bukan ini. Cahaya Allah itu Al-Quran. Cahaya Allah itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah disebut nur, sirajan munira, itu Rasulullah. Cahaya Allah itu adalah yang membuat orang masuk surga. Ini direcoi, dirusak, macam-macam sekarang ini. Bukan kalau di luar Islam ya wajar lah, orang di luar Islam nggak ngerti. Itu yang menghina Rasulullah itu bulan yang lalu, katanya orang itu selalu dikawal ya, orang Perancis kalau misalnya. Itu matinya terbakar. Konyol gitu matinya terbakar. Jadi kalau orang itu merecoi atau mengganggu Islam ya, dia tinggal tunggu tanggalnya. Kadang-kadang dikasih kesempatan lama. Fir'aun itu katanya umurnya 200 tahun. Itu guru ngaji saya itu saya ingat, Fir'aun itu umurnya 200 tahun. Nggak tahu dari mana itu dalilnya ya. Tapi Fir'aun itu memang sombongnya luar biasa, dikasih kesempatan oleh Allah. Dan sekarang ini banyak Fir'aun kecil, Karun kecil yang merusak Islam ini. Makanya kita perlu tanya ini, kenapa umat Islam ini kok sekarang ini malah dianaktirikan? Anda tahu bahwa NKRI ini merdeka itu yang paling berjasa itu umat Islam. Surabaya ini disebut kota. Ini bukan Surabaya nih. Gresik. Surabaya itu namanya kota pahlawan. Siapa yang berjasa itu Bung Tomo. Apa yang diserukan oleh Bung Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada yang lain, semua ikut. Itu yang memerdekakan Surabaya ini. Sampai ada Jenderal Malabi meninggal di Surabaya itu karena Bung Tomo hebat. Jadi umat Islam ini andilnya besar. Sekarang kok jadi orang perifer ini bagaimana? Ini harus dipikirkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, dengan mulut mereka ini. Wa ya'ballahu, Allah tidak mau itu, menolak. Illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Pasti nanti disempurnakan terus oleh Allah di Islam. Lalu ada orang mengatakan Islam itu tidak sempurna. Nabi Muhammad tidak merasa benar. Allah. Ya inilah beragama dengan otak yang gini nih. Otaknya ini nanti tergantung hari apa. Ngomong A ya jadi A agama ini. Ngomong B jadi B.
Lalu Allah mengumumkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia Allah yang mengutus manusia terbaik ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak banyak orang yang bisa berpikir bagaimana Rasulullah itu, kecuali orang yang mengerti siapa Rasulullah itu dan bagaimana Rasulullah itu. Makanya saya di Masjid Al-Falah itu punya pengajian namanya Cinta Rasul. Sudah bertahun-tahun, ini libur karena corona ini, nanti akan itu udah ya Pak, bicaranya tentang bagaimana supaya kita cinta sama Nabi. Kalau Anda belum bisa merasa cinta kepada Nabi, iman nggak mungkin kuat. Itu Rasulullah SAW. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus rasulnya ini dengan petunjuk, hidayah. Rasulullah SAW. Namanya Muhammad. Saya ini namanya Muhammad. Tapi orang biasanya manggil saya itu Taufik saja. Tapi kalau di sekolah, saya guru-guru manggil saya Ustadz Muhammad. Yang paling banyak manggil, saya paling senang mendengar Muhammad itu. Kalau orang yang bisa mengatakan name is the music of the owner. Ini bahasa Madura ya. Nama itu adalah seperti musik bagi yang memiliki. Seorang dokter misalnya, kemudian pasiennya baru datang, dokternya mengenal terus dipanggil. Bagaimana Pak Badrus? Sudah sehat? Itu dokter mengawal ini di telinganya itu indah. Dan dokter yang seperti itu disenangi pasiennya. Gitu ya. Jadi orang ini ajarannya Rasulullah akhlak itu paling penting. Orang itu kalau mau berbisnis dengan seseorang itu tidak perlu ditanya sampai sholat malam apa enggak. Masih sampai enggak sholat, bisnisnya jujur, ini senang banget. Tapi sholat malam, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, tapi kita enggak bayar. Nah mungkin bisa balik. Jadi Islam ini bukan wacana. Islam ini hidayah itu diberikan oleh Allah kepada seseorang itu untuk hidup Islami pakai akhlak. Dan Rasulullah mengajarkan akhlak itu mulai masuk kamar mandi, masuk masjid, duduk di dalam forum pengajian, semuanya itu akhlak. Berbicara itu semuanya akhlak. Semuanya akhlak. Dan orang akan senang ketika melihat orang berakhlak Islam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini agama kebenaran. Tidak ada kebenaran yang diragukan di dalam Islam. Nah, ini siapa itu Buya itu mengatakan kalau Anda merasa benar itu berarti tidak benar. Ini kan pinter-pinteran ngomong saja. Nah, kalau Anda tidak yakin bahwa sholat itu benar, ya sudah Anda berarti belum beriman. Sholat itu benar apa enggak? Enggak bisa. Nabi saja belum yakin. Kalau Nabi belum yakin lah, terus siapa yang yakin? Kenapa ini begini nih? Ngikuti otaknya. Enggak bisa. Al-Quran mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Dan jangan Anda ragu. Kalau sudah Allah mengatakan sesuatu dalam Al-Quran, Anda ragu berarti Anda belum beriman. Begitu saja. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Untuk dimenangkan mudahara itu seperti demonstrasi itu mudahara. Dimenangkan di hadapan agama yang lain walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik enggak mau, sampai kiamat ya mereka tetap enggak mau saja. Kecuali kalau sudah mendapat hidayah. Itu Felix siapa? Ustaz Felix Xiao. Felix Xiao itu. Iya. Kemarin saya mendengar ceramahnya, saya dulu paling benci dengan Islam. Dia ngomong gitu. Saya kalau mendengar Islam itu, pasti Islam itu agama keras, agama ini. Begitu dia masuk Islam berubah sama sekali. Saya kira sekarang dia itu luar biasa. Salah satu ulama yang menurut saya penting sekali keberadaannya, termasuk Ali Jabir radhiyallahu. Syekh Ali Jabir itu tinggal di sini beberapa tahun, tapi dia menanamkan banyak. Saya kemarin beli buku di Jakarta, bukunya Syekh Ali Jabir. Ini sampai ingat Syekh Ali Jabir ya? Oh, saya tahu Pak. 6 tahun hidup di Indonesia, meninggal dunia di sini. Dia menanamkan banyak.
bertemu terakhir dengan beliau di Jakarta waktu ada acara itu, dia mengatakan waktu itu ada ulama-ulama dari Timur Tengah, lalu dia bicara di depan ulama-ulama itu, saya ingin membuat 1.000.000 penghafal Al-Quran di Indonesia. Dan sudah dikerjakan, insya Allah diteruskan itu. Nah itu nanti pahala yang tidak putus-putus. Setiap kali orang mengingat Ali Jabir, Masya Allah, harus begitu kalau ada, sebab hidup ini terbatas. Hidup ini kan terbatas ini. Seperti misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berapa pahalanya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Setiap kali orang berbicara Muhammadiyah menyebut beliau itu. Beliau sudah di pesariat, sudah sare, tapi terus pahala. Tapi orang yang menanam dosa bagaimana? Dapat dosa. La haula wala quwata illa billah. Nah, saudara-saudara, surat Ali Imran 139 Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin." Kalian tidak perlu susah, kalian tidak perlu terhina. Kalau kalian itu beriman, kalian yang paling tinggi. Nah kita sekarang itu tidak nomor 1, berarti perlu pertanyakan imannya. Yang terakhir saya tutup dengan pujian Allah kepada umat Islam, didikan Rasulullah SAW. Allah menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa kalian? Kita ini. Sejak zaman Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar, kita bisa tetap terbaik kalau syaratnya 3 ini dipenuhi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Jadi kalau pas kita sudah ceramah, Bapak sudah dakwah, ya, amar ma'ruf nahi munkar, nggak bisa cuma amar ma'ruf saja. Banyak orang Islam misalnya sudah berhaji, sudah macam-macam, tapi bisnisnya pakai riba. Artinya belum beriman benar. Nanti misalnya sudah haji, sudah ini, nanti bagi warisannya gono gini, nggak ikut Al-Quran. Gimana orang beriman begitu? Udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya orang-orang yang beriman, kalau masuk Islam itu jangan setengah-setengah. Jangan Islam ikut puasanya Islam, hajinya Islam, bisnisnya tidak. Jadi saya tutup saudara dengan pemikiran ini. Kenapa kita tidak nomor 1? Mungkin perlu dipertanyakan iman kita, perlu dipertanyakan persatuan kita. Seringkali orang berbicara begini, Pak, orang Islam ini kalau mengumpulkan uang 1 hari 1.000 saja sudah 1 bulan berapa? Itu kalimat itu. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Saya di sekolah Al-Hikmah ini kan punya supermarket. Untuk menggiring guru-guru dan karyawan semuanya ke supermarket situ aja sulit. Ada yang mengatakan, kadang-kadang saya itu sama anak-anak itu sambil rekreasi, Pak. Jadi tidak berpikir saya harus beli dari orang Islam. Itu saja sulit kok. Kalau umat sana kuncinya adalah akrab di Al-Quran, pelajari hidup Rasulullah itu bagaimana, diwarnai dengan zikir, diwarnai dengan Bismillah, gitu ya. Mas namanya siapa? Panji. Siapa? Panji, Pak. Panji. Ya. Waktu pakai peci tadi pakai Bismillah pada? Langsung, Pak. Hah? Langsung. Ya. Ya. Ibu waktu pakai mukena tadi pakai Bismillah. Mikir. Rasulullah kalau minum Bismillahirrahmanirrahim begini, alhamdulillah. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ini saja. Anda kerjakan ini saja. Nanti hidup Anda itu berubah, nanti barokah itu. Kadang-kadang orang nggak mikir ya. Ada teman saya itu harus pakai kip. Apa ini? Kalau patah tulang itu dikasih apa nih? Kip. Gara-gara tergelincir di kamar mandi dipatahin. Saya berpikir, kan mungkin gak di Bismillah kalau kuning. Itu. Kalau Anda pakai Bismillah selalu ya, pakai celana, pakai sarung. Begitu Rasulullah itu.
Apalagi dalam berkendaraan. Naik bismillah. Bismillah. Itu hidup yang Islami, itu hidup Muhammadi. Itu namanya hidup Muhammadi. Berdoa, berzikir, bersyukur, ketemu orang itu senyum, Pak. Jadi orang Islam itu harus menyenangkan. Saya pernah ke rumah teman saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dulu kan itu jaksa. Tidak bisa. Orang-orang desa itu Pak lebih menyenangkan orang desa itu. Saya pernah ke desa, ada keluarga saya di Pondok sana di Malang itu sak kampung itu Pak nyambut semua Pak. Saya ini, wah ini aku dari saking Surabaya. Itu kalau ketemu salam, Waalaikumsalam, gitu loh. Itu Islam itu begitu. Jangan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sombong gitu. Sombong. Islam itu menyenangkan Pak. Dan itu jangan dikira itu urusan kecil loh. Itu urusan besar. Anda ke masjid terus curang gitu terus. Tidak benar itu. Orang Islam itu tabassam, menyenangkan gitu loh. Orang Islam itu begitu. Jangan angker. Mentang-mentang ustadz atau ulama terus Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tidak begitu Islam itu Pak. Ya ini namanya akhlak itu. Nah biasanya orang itu kalau orang bisa sombong itu karena tambah sugih. Ini tidak gampang tambah sugih. Walaupun sampai minta sugih semua. Ya. Iya kan? Biasanya kalau sudah sugih terus rodok lali, ditelepon angel. Tambah pangkat, apalagi tambah pangkat. Biasa ditelepon gampang tuh tambah pangkat. Sopo itu. Sopo. Atau tambah pinter. Bisa tambah pinter sopo. Atau tambah santri Pak. Jangan dikira orang tambah santri tidak sombong. Orang yang sudah di masjid tahajud terus lihat gitu. Rai dekat orang masjid ini. Sombong gitu. Belum tentu loh yang setiap hari ke masjid itu masuk surga, belum tentu. Kalau endingnya husnul khatimah, terus yang minum main segala macam tobat, nggak boleh kita benci mereka itu. Ini Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.